Shalom saudara, berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hari ini saya ajak saudara berseru memohonkan berkat Tuhan atas usaha pekerjaan kita. Datang dengan penuh percaya, berpengharapan dalam Tuhan. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, harapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Berserulah Yesus. Kami berseru, kami mohonkan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dan kami menerima jawaban-Mu, pertolongan-Mu, dan kami makin diteguhkan iman kami. Teguhkan pula lewat kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini kita telah sampai pada Mazmur 129. Masih membahas Mazmur ziarah. Bapak Ibu, ada 8 ayat, saya baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah.
Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak-pembajak membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Amin. Mazmur 129 terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ayat 1-3 dan bagian kedua ayat 5-8. Sedangkan ayat 4 menjadi penghubung antar kedua bagian ini. Bagian pertama ayat 1-3 menceritakan nasib pemazmur yang mengalami penderitaan sejak dia masih muda. Ada sekelompok orang yang mendatangkan kesesakan atas hidup pemazmur. Hal itu sudah dilakukan sejak masih muda. Di ayat 1-2 dijelaskan. Tetapi biarpun ia mengalami kesesakan, pemazmur tidak mati. Mereka tidak dapat mengalahkan dia. Dalam ayat 3, pemazmur memakai sebuah metafora untuk melukiskan dahsyatnya sengsara dan derita yang dialami. Ia melukiskan bahwa ada pembajak yang membajak di atas punggungnya. Mungkin di sini menggambarkan beratnya perbudakan oleh penguasa-penguasa pada waktu itu. Tidak main-main, para pembajak itu membuat alur-alur bajak yang panjang. Betapa itu mendatangkan sengsara dan rasa sakit yang luar biasa. Di ayat 4 kita melihat tindakan Tuhan yang melakukan campur tangan atas hidup pemazmur. Tuhan tidak membiarkan situasi penindasan itu berlangsung terus-menerus tanpa jalan keluar. Dalam situasi seperti itu, Tuhan bertindak untuk menunjukkan kasih setia dan keadilannya. Hal itu tampak dengan Tuhan dikatakan Tuhan memotong tali-tali orang fasik. Dengan demikian, orang fasik tidak dapat lagi mendatangkan sengsara dan penindasan atas orang percaya. Tali-tali adalah alat penindasan dan penyiksaan. Jika Tuhan sudah bertindak memutuskan tali-tali itu, berarti Tuhan menghentikan penindasan dan kekerasan yang dilakukan orang-orang fasik tersebut. Setelah campur tangan Tuhan, maka bagian berikutnya ayat 5-8 berbicara tentang nasib orang fasik, nasib orang jahat yang menindas dan mendatangkan sengsara bagi sesamanya itu. Yang pertama, mereka akan mendapat malu, dikatakan di ayat 5. Rupanya penindasan yang disinggung dalam bagian ini ada kaitannya dengan perilaku para bangsa terhadap Sion, terhadap Israel. Dikatakan para pembenci Sion tidak akan hidup lama. Mereka memang bisa bertumbuh tetapi akan cepat layu dan mati. Itulah makna ungkapan yang muncul dalam ayat 6 berikutnya, di mana nasib orang-orang tersebut dilukiskan secara metafora seperti rumput di atas sotoh yang tanpa dicabut akan layu sendiri. Demikian nasib orang-orang fasik, bangsa-bangsa yang memusuhi Israel. Bila melihat nasib orang fasik seperti itu, maka orang yang menyaksikannya akan mendapat kesimpulan bahwa Tuhan tidak memberkati mereka. Karena itu maka mereka cepat mati. Di ayat 8 dijelaskan, tidak bertahan hidup. Mereka itu tidak ada orang yang mengucapkan berkat atas nama Tuhan bagi mereka. Bahkan sebaliknya, atas mereka diucapkan kutuk dan sumpah serapah. Karena campur tangan Tuhan, maka orang yang menderita kesesakan pun diluputkan. Dinyatakan dengan jelas dalam judul Mazmur ini, yaitu terluput dari kesesakan.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu adil. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang dalam keadaan kesesakan, Tuhan tidak tinggal diam. Apalagi kalau kesesakan yang Bapak Ibu alami adalah karena ulah orang-orang yang jahat, yang lalim, yang fasik, maka Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan yang adil itu akan bertindak, memutuskan segala tali-tali mereka sehingga tidak akan menyengsarakan saudara kembali. Percaya berkat Tuhan atas kita, percaya Tuhan melindungi kita, percaya Tuhan sayang umatnya. Orang-orang fasik tidak perlu dilawan, mereka akan hancur sendiri, mereka akan mati sendiri, mereka akan mendapat malu seperti dikatakan rumput di atas soto rumah yang tanpa dicabut akan layu sendiri. Demikian kebenaran firman Tuhan membela kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari yang baru, juga untuk kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang memperhatikan kesengsaraan umat-Mu. Terlebih ketika umat mengalami kesengsaraan dari orang-orang fasik, maka Engkau ya Allah yang adil, Engkau akan membela kami. Demikian juga Engkau membentengi, menjaga, membela usaha pekerjaan umat-Mu, dan Engkau mencurahkan berkat-berkat di atasnya. Kami tahu Tuhan dalam menjalankan usaha pekerjaan, ada kalanya kami dicurangi, ada kalanya kami dijahatin, bahkan dunia memakai magic, ilmu hitam, ingin mencelakakan kami, ingin membuat usaha kami rugi, tetapi tangan Tuhan melindungi, tangan Tuhan menyertai, Tuhan menjaga dan melindungi usaha pekerjaan daripada umat-Mu. Hari ini kami berdoa, memohonkan berkat Tuhan atas usaha pekerjaan umat Tuhan yang dibuka. Kirimkanlah berkat-Mu sehingga kami semua diberkati berkelimpahan untuk masa depan yang lebih indah. Berkatilah apa yang dikerjakan tangan-tangan kami, menghasilkan yang terbaik hari ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkatilah yang membuka tokonya, baik toko emas, toko bahan-bahan kue, toko peralatan rumah tangga, toko elektronik, toko bahan-bahan kelontong keperluan sehari-hari, toko sembako, toko pancing, juga toko obat, apotik, dan juga bengkel-bengkel yang dikerjakan, dibuka oleh umat Tuhan. Berkatilah Tuhan hari ini. Berkati umat Tuhan yang berdagang di pasar, berdagang secara online juga Tuhan berkati, berdagang apapun, kue-kue, berdagang baju, berdagang alat-alat rumah tangga, berdagang apapun, Tuhan memberkati. Kirimkan pelanggan yang tidak hanya banyak tetapi juga yang baik, yang bekerja sebagai pegawai, baik sebagai pegawai pemerintah, sebagai PNS, maupun yang bekerja di kantor-kantor swasta, di rumah sakit, di bank-bank. Tuhan memberkati pekerjaan kami sehingga hari ini boleh berhasil, dan itu membawa prestasi bagi setiap kami. Nama Tuhan dimuliakan dan memberkati kami untuk kepercayaan lebih lagi di masa yang akan datang. Berkatilah juga yang bekerja sebagai driver, yang harus mengemudikan kendaraan. Setiap kali Tuhan menjaga, lindungi, beri keselamatan, baik itu driver pribadi, driver angkutan, maupun juga ojek online atau ojek yang lain. Tuhan memberkati. Yang bekerja mengelola kolam pancing, peternakan, perkebunan, juga bertani, Tuhan memberkati. Yang bekerja di pelayaran, yang setiap kali harus ada di tengah lautan, Tuhan juga menyertai, melindungi, memberi keselamatan, dan Tuhan memberkati. Dan kami juga menyerahkan mereka yang Kau percaya sebagai pengusaha kue, makanan-makanan ringan, yang mengusahakan dari home industry sampai dengan yang pabrik. Tuhan memberkati usaha makanan, usaha pabrik makanan, juga pabrik alat-alat rumah tangga, Tulipware, Tuhan juga berkati. Juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, koperasi simpan pinjam, dan juga perusahaan-perusahaan yang lain di mana diikuti banyak karyawan. Tuhan memberkati, bahkan memberi hikmat para pimpinannya sehingga mereka dapat mengelola dengan baik
dan mensejahterakan karyawannya juga. Atas segala berkat yang Kau curahkan atas usaha pekerjaan kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Dan syukur itu juga kami wujudkan dengan persembahan yang terbaik mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Demikian doa-doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Bertahan dalam kesesakanmu, Tuhan Maha Adil, Tuhan pembelamu. Shalom.